Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan hari ini, Jumat 29 Juli 2022. Firman Tuhan didasarkan dari Mazmur 107, ayat 4 sampai dengan ke-9. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas setiap berkat, kasih, kemurahan, kekuatan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya, inilah cara kerja-Mu yang mulia yang menyelamatkan kami kini dan sepanjang masa. Maka kebenaran sabda-Mu ya Tuhan yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini pula menjadi berkat yang besar untuk kami, menjadi pengharapan untuk kami, untuk terus kami menemukan kehidupan pada jalan kebenaran dan hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan melalui kebenaran-Mu dan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 107 ayat 4 sampai dengan ke-9. Demikian sabda Tuhan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan Jumat 29 Juli 2022 adalah Dalan Padang. Dalam istilah Jawa, ada ungkapan, golet dalan padang. Istilah ini menunjukkan pada sebuah cara hidup. Untuk apa? Memperoleh keselamatan. Sehingga dalam cara orang-orang Jawa kemudian melakukan laku, menghidupi kehidupan dirinya dalam kesadaran total dengan semesta dan tertuju kepada Sang Pencipta. Sehingga kemudian ada istilah lagi, manunggaling kawula Gusti, kebersatuan diri dengan Sang Pencipta itu, yang kemudian dalam laku hidup ditunjukkan dengan spiritualitas yang seperti apa? Yaitu melakukan kebaikan, berusaha sedapat-dapatnya menunjukkan kebenaran dalam hidup. Kemudian juga ada hidup pertobatan di dalamnya, mengakui kebersalahan, dan juga berdampak yang baik untuk kehidupan bersama. Ini menarik tentu saja bagi kita, karena kita juga tumbuh secara khusus bagi gereja-gereja Kristen Jawa, kita tumbuh dalam tradisi Jawa. Lekatan-lekatan inilah yang mau tidak bisa dilepaskan dalam diri kita. Sehingga kejawaan kita di dalamnya juga sebenarnya memampukan kita untuk memotret, menggambarkan Tuhan dan merasakan Tuhan dalam spiritualitas sebagai orang Jawa. Tetapi sesungguhnya kita punya pula kebenaran sabda yang kemudian bisa disejajarkan atau pada sisi yang lain dalam cara pandang yang berbeda.
tentu bukan wayahe lagi, bukan saatnya lagi yang disebut dengan golek dalan padang, karena kita sudah menemukan terang itu. Ya sekalipun juga ketika terang itu kita dapatkan, kita tetap terus mencarinya. Bukankah Tuhan mengatakan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ini sebuah usaha, sebuah cara untuk kita terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Pada pencarian inilah yang disebut dengan laku tadi orang Jawa, tetapi juga dalam kehidupan kita ada sisi yang hampir sama tadi saya mengatakan. Pencariannya pun sama. Pencarian tentang apa? Bukankah kita pengen menemukan kebahagiaan? Kita pengen menemukan kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan, dan kelayakan hidup. Sehingga berbagai cara kita tempuh dalam kehidupan ini. Termasuk pula dalam hal-hal yang paling menyakitkan, paling berat, yang mendukakan, yang paling membuat kita terbeban dan menjadi putus asa, kita berusaha untuk menempuh, melakukan pencarian yang terus-menerus kepada Tuhan, supaya kita menemukan kesejatian hidup yang penuh dengan rahmat dan keselamatan yang darinya. Maka teks dari Mazmur 107 mengokohkan kembali pada pencarian, laku spiritual kita sebagai orang Kristen Jawa, gereja Kristen Jawa. Laku yang seperti apa? Pada bobot spiritual seperti apa? Dimulai dari ayat yang keempat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Bukankah kita sebagai orang Jawa Kristen juga punya posisi yang sama dengan yang lain dalam pengembaraan hidup ini? Tetapi persoalannya kita sudah diberikan terang itu. Tinggal bagaimana kita berjalan. Tetapi yang terjadi adalah pencarian kita seperti kita mengembara di padang gurun yang pertama. Berarti kan dalam suasana apa, seperti kalau di padang gurun digambarkan panas, tidak ada pohon, air pun tidak ada, ya pada tempat-tempat tertentu saja. Suasana sepi, penuh tantangan, dan lain sebagainya. Dan kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Tadi, melakukan pengembaraan di padang gurun dan tidak menemukan pada tujuan yang diharapkan. Ini gambaran bagi kita bersama. Bahwa kita melakukan pengembaraan dalam hidup ini. Kadang kita merasa putus asa. Kok orang tekan-tekan? Kok sengsara terus? Kok saya tidak bahagia? Persoalan terus-menerus saya dapati. Kapan saya bisa bahagia? Kapan saya menemukan damai sejahtera? Kapan ketika konflik dengan yang lain bisa selesai? Bukankah kita pengen hidup itu baik-baik saja, tidak neko-neko, yang wajar-wajar saja? Tetapi yang terjadi adalah seringkali membuat kita pusing, bludrek, atau hal yang lain membuat kita malas untuk bergerak. Maka seperti di ayat yang kelima, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Itulah yang terjadi dalam diri kita. Lesu, lapar, jadi lemah. Ini yang menjadi pesan pertama bagi kita bersama. Kita sesungguhnya betul pada sisi yang lain kita sudah menerima terang itu. Padang itu yang dari Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan, akulah sang terang. Dari sang terang itu hadir atas kehidupan kita bersama. Tapi pada sisi yang lain, sebenarnya terang itu sudah ada, tetapi kita menyanyiakan, membutakan diri dengan cara kerja Tuhan. Sehingga pengembaraan kita adalah pengembaraan yang menjadi sia-sia. Seperti padang gurun. Kemudian tidak sampai pada tujuan yang kita harapkan, kita merasa letih, dan jiwa kita menjadi kecewa, kita menjadi lemas, menjadi lapar. Maka inilah yang hari ini, oleh firman ini kita diingatkan. Mari kita mengembara dalam kehidupan ini. Dengan apa? Melihat dan mencari kembali terang itu yang dari Tuhan. Aku iki pepadang jagat.
Bukankah Tuhan mengatakan itu? Akulah terang dunia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka mari kita ikuti jalan yang dari Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita menemukan kembali pengharapan, menemukan kekuatan, menemukan juga rasa syukur di dalamnya. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Inilah supaya kita kembali pada terang itu. Mau nggak mau ada saatnya kita berbalik. Supaya jalan kita kembali lurus, supaya jalan kita kembali menjadi benar, kita harus menatap pada terang itu. Seperti di ayat yang ke-6, kita harus berseru-seru mengandalkan sang terang itu, mengandalkan Tuhan itu. Dalam setiap apapun kegelisahan diri kita, yakinlah bahwa Tuhan melepaskan setiap kecemasan, beban berat, tekanan hidup yang kita alami. Di ayat yang ke-7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Jika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan lurus. Bukan jalan yang berkelok, menyimpang, masuk jurang, bukan. Tapi jalan yang benar-benar menyelamatkan. Maka dalam pesan yang kedua ini, tempuhlah itu. Apapun yang terjadi, percaya saja, berseru kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan melepaskan dari kesesakan kita. Yakin Tuhan melepaskan semua itu dan Tuhan gantikan dengan berkat dan pertolongan. Sebagai penutup tema hari ini, jalan padang. Seperti di ayat yang ke-7, jalan lurus adalah jalan padang. Sesungguhnya jalan kita adalah jalan terang di dalam keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga mari kita perhatikan ayat ke-8 dan ke-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita mengandalkan Tuhan, karena perbuatan yang ajaib yang dari Tuhan tak pernah berhenti atas kita. Ikuti saja jalan padang yang dari Tuhan. Jalan lurus dari Tuhan, itulah yang mengantarkan kita pada tujuan hidup yang kita harapkan. Seperti juga di ayat ke-9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Tuhan tidak membuat kita di padang belantara. Yang dahaga diberikan tetesan-tetesan air segar. Jiwa yang lapar dipuaskan dan dikenyangkan. Untuk itu, tempuhlah jalan padang, jalan lurus yang Tuhan sudah tunjukkan dan berikan dalam keselamatannya yang kekal untuk kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas jalan lurus, itu jalan padang yang Kau berikan dan anugerahkan kepada kami. Yaitu keselamatan-Mu yang kekal melalui tubuh dan darah-Mu yang Kau korbankan untuk kami. Maka biarlah dalam pengembaraan hidup kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Dan setiap apapun yang terjadi atas hidup kami berseru kepada-Mu dengan percaya. Karena Engkau tidak membiarkan kami dahaga dan lapar. Tapi Engkau ya Tuhan mengenyangkan dan membuat kehidupan kami menjadi segar. Untuk itu Tuhan tolonglah, teguhkan kami dalam setiap langkah kami, dalam perjuangan kami di dunia ini. Demikian juga berkati kami dalam setiap apapun yang menjadi harapan kami, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, dalam setiap tantangan, kedukaan, kesedihan, kemiskinan kami, dan berbagai hal yang menekan diri kami, tolonglah kami Tuhan satu persatu dengan kasih setia dan berkat-Mu. Karena kami percaya bahwa kasih setia-Mu terus terjadi, maka kami yakin Engkau memberkati kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Yohana Dewi, Bapak Ngatimin,
Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto. Biarlah kasih-Mu Tuhan hadir, menyelamatkan, memulihkan, menguatkan hamba-hamba-Mu ini, termasuk juga seluruh keluarga yang mendampingi. Kami yakin berkat kasih setia dan pertolongan-Mu hadir atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau memberkati dari setiap kehidupan anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami, dalam setiap pekerjaan, dari setiap apapun yang mereka pikul dan setiap tanggung jawab mereka, termasuk dalam pendidikan mereka Tuhan. Kami yakin kasih setia dan berkat-Mu hadir, mengokohkan, dan kasih-Mu hadir Tuhan, memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kami percaya kasih setia dan berkat-Mu Tuhan menyatakan kasih, menyatakan kekuatan dan berkat yang melimpah. Bahkan karya-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus hadir menyatakan damai atas kami semuanya. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan memberikan kesejahteraan, berkat, dan sukacita. Bahkan Engkau menyatakan keamanan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon berkat-Mu untuk perdamaian dunia ya Tuhan. Tolonglah. Biarlah peperangan antara Rusia dan Ukraina segera berhenti Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan menjadi pulih, termasuk keadaan ekonomi di seluruh bangsa Tuhan. Kami percaya. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.